A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik sepeda ke Andalusia untuk jualan minyak buatannya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan menjadi yang terbaik. Karena itu adalah bawaan fitrah dari setiap manusia. Selalu menginginkan menjadi yang terbaik di antara semuanya. Dan itu adalah wajar. Wajar dan justru itu bisa menjadi penyemangat diri kita untuk melakukan amal kebaikan. Kita akan lebih bersemangat dalam melakukan sebuah aktivitas, sebuah amal ketika kita memiliki sebuah harapan. Harapan kita semua adalah selalu menjadi yang terbaik di antara orang-orang baik. Menjadi yang terbaik di antara siapapun yang berada di sekitar kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sejati. Kita dituntut dalam kehidupan di dunia yang fana ini untuk melakukan amalan-amalan yang itu menjadikan diri kita menjadi orang yang terbaik. Dan kaidah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan ketika kita memiliki amalan yang membuat orang lain terbantu, menjadi orang lain berkurang masalahnya, maka itu menjadi sesuatu yang kelak akan kita banggakan amal tersebut. Kita akan puas, kita akan tersenyum ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanyakan. Setiap detik, setiap hembusan napas kita ini dicatat dan harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in atau pengembala. Setiap kalian adalah pengembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Yang dimaksud dengan pengembalaan di sini adalah sebagaimana yang dikiaskan kalau misalkan ada orang yang jagain kambing, kan pengembala tuh. Banyak kambing di sana yang dia atur, dia bawa, dan apa yang dilakukan oleh kambing, misalkan tiba-tiba masuk ke halaman orang lain, ke kebun orang lain, makan, itu tanggung jawab seorang pengembala, yaitu ra'in. Nah, kaitannya dengan diri kita, setiap kita ini adalah pengembala. Kita ibaratnya lagi mengembala kambing, cuman maksudnya kita lagi mengembala diri kita. Misalkan dalam tubuh kita ini ada mata kita, ada mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya adalah gembalaan-gembalaan yang harus dijaga oleh seorang pengembala. Dan kita bertanggung jawab terhadap itu. Apakah tangan kita ini sering berinfak? Ataukah mata kita ini sering melihat yang haram? Atau kaki ini selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik? Semuanya tergantung kita, hati kita. Hati kita, pikiran kita yang menggerakkan itu semua. Ketika setiap gembalaan kita ini baik, maka kita akan mendapatkan reward, hadiah dari Allah, yaitu surga. Tetapi jika menuju ke arah sebaliknya, yang diharamkan, yang tidak baik, yang menyakiti orang lain, maka rewardnya ya tidak bukan ada neraka. Dan itu sangat-sangat
kita tidak inginkan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagi diri kita. Tapi bagi seorang kepala keluarga, roinnya apa? Kepala keluarga memiliki gembalaan yang lain, istrinya, anaknya, pembantunya. Itu adalah gembalaan-gembalaan yang akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat ke-6. Ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, seorang kepala keluarga, misalkan kita nih, bapak-bapak, kita kepala keluarga, atau teman-teman yang masih perjaka, belum nikah, nanti jadi kepala keluarga. Kalau udah jadi kepala keluarga, maka yang akan dipertanyakan nanti, gembalaannya gimana? Nih, istrinya seperti apa, sholat apa kagak? Kemudian anaknya bagaimana? Dia nurut atau tidak, belajar atau tidak, baik tidak kepada tetangga, baik tidak kepada gurunya, kepada orang tuanya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan, ditanyain. Itu masih ruang lingkup lebih kecil, lebih besar daripada diri. Nanti naik lagi. Jadi ke Pak RT, kemudian Pak RW, dan seterusnya sampai ke presiden. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin atau pembala, dan kalian akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kalian gembala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, setiap amal kita itu adalah harta kita. Setiap amal-amal kita itu adalah harta kita yang kelak akan kita temui, akan kita datangi, atau itu adalah sesuatu yang akan kita panen nanti. Karena dunia ini, sebagaimana yang sering kita dengar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kalau petani nih, nanam di dunia, nanti manennya di akhirat. Kalau di dunia kan kita lihat nih, petani itu nanam dulu, 3 bulan kemudian panen. Nanti habis itu setelah diuruk, dikosongkan, nanam lagi, panen lagi, ya begitulah. Nah, dunia ini bagaikan petani, teman-teman. Yang mana dia akan menanam, kemudian kita memanen. Yang ditanam itu akan kita panen. Yang kita panen adalah apa yang kita tanam. Kalau di dunia ini yang kita tanam kebaikan-kebaikan, yang kita panen tentu pasti kebaikan. Tidak mungkin yang kita panen adalah keburukan. Pun juga sebaliknya, ketika di dunia ini kita menanam keburukan, kebencian kepada keluarga, kemudian kebencian kepada tetangga, kepada orang lain, kepada atasan, kepada bawahan, itu yang akan kita panen nanti. Maka sudah sepantasnya selagi kita tahu dan kita paham bahwa yang kita panen nanti di akhir itu adalah apa yang kita tanam, yuk kita pergunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk kita jadikan yang kita tanam ini apa yang ingin kita tuai nanti. Apakah teman-teman mau nanti ketika jumpa dengan Allah yang dituainya adalah keburukan? Kan gak mungkin. Gak mungkin teman-teman begitu. Setiap orang, setiap kita pasti menginginkan berjumpa dengan Allah, dengan Sang Pencipta dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, bukan. Amalan kita mau sehusu apapun sholatnya, sebanyak apapun baca Qur'annya, sedekahnya, bukan itu yang bikin kita masuk surga. Itu cuman amalan yang bisa menghadirkan rahmat Allah. Ketika Allah senang dengan amalan kita, maka Allah kasih rahmatnya, surganya buat kita, reward. Tetapi jika yang kita tanam, yang kita
lakukan ya keburukan-keburukan, apakah mungkin Allah memberikan surga? Logikanya seperti itu. Tapi tenang teman-teman. Maksud tenang di sini, seburuk apapun kita, karena kita ini adalah tempatnya lupa dan hilaf, tempatnya salah, maka ketika kita melakukan keburukan, jangan khawatir, Allah selalu membuka tangannya agar kita meminta ampun. Minta ampun agar setiap kesalahan yang kita lakukan bisa diampuni. Kan itu harapannya. Ketika kita terlanjur atau takdirnya melakukan kesalahan, jangan pernah putus asa. La tai'asu kata Allah. Min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah ghafur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita memiliki Tuhan Allah yang benar-benar Rahman dan Rahim, yang Dia selalu menantikan pertaubatan kita, permohonan kita, yang itu menjadikan Allah bangga, bahagia, senyum ketika melihat orang berdoa kepada Allah, berharap, meminta. Artinya manusia nggak sombong. Kalau orang yang nggak pernah minta sama Allah, itu yang disebut takabur, sombong. Dan semoga kita terhindar dari itu semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan yang tinggal 5 hari lagi. Nggak terasa ya. Nggak terasa 5 hari lagi Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Syaban ini, di sisa-sisa menuju bulan Ramadan, dan kelak kita disampaikan ke bulan Ramadan. Allah mampukan kita untuk bisa menghiasi bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita, yang itu kelak menjadi panenan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.